Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menandatangani fakta integritas dengan Ijtima Ulama, saudara. Takbir, takbir. Saya mau tanya sekarang semuanya, siap ikut ulama? Siap dukung putusan hasil Ijtima Ulama? Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Kita punya pengalaman di Jakarta. Di Jakarta kalau waktu kita lawan Ahok, kita punya apa sih? Yang dukung Anies ketika itu hanya partai-partai, saudara, yang suaranya sebetulnya tidak sebesar partai-partai yang dukung Ahok. Saudara, di atas kertas Ahok menang. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ternyata kehendak Allah lain. Walaupun Ahok didukung presiden, didukung menteri-menteri, didukung TNI, didukung Polri, didukung aparatur negara, didukung oleh media mainstream, didukung televisi, didukung wartawan, didukung konglomerat, didukung 9 naga. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap menghadapi Ahok lengser dan longsor, umat Islam yang diberikan kemenangan, saudara. Betul. Takbir. Kita bersatu, kita ikhlas, kita berjuang bersama. Akhirnya saudara, berhala yang satu ini yang dipuja-puji oleh kelompok-kelompok tertentu kalah, lengser, longsor, udah kalah, masuk penjara lagi, saudara. Partai PDI Perjuangan tidak pernah memanfaatkan siapapun untuk berkuasa. Masih ingat nggak ketika Pak Gamawan Fauzi mengatakan semua kepala daerah mesti rekonsiliasi dengan FPI dengan rezim. Gubernur pertama yang menolak, menantang, saya udah peraturan kamu suruh bubarin FPI kok. Seorang Pak Ganjar di Jawa Tengah yang lawan Gamawan Fauzi dia tolak. Pernah nggak Pak Ganjar datang mau ke sana cium-cium tangan Pak Rizik segala macam? Ini perintah Mendagri loh, ditolak oleh seorang Ganjar. Kenapa? Karena kami terlatih sebagai kader yang nasionalis. Tidak mungkin kerjasama dengan siapapun yang mau mengganti ideologi Pancasila. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, itu sedang diusulkan menerima Piala Citra. Saya malah mau usulkan menerima Oscar. Dia jangan jadi caleg. Dia harusnya jadi apa? Jadi apa itu? Bintang sinetron. Assalamualaikum Abah Presidenku. Saya atas nama Sape mewakili masyarakat nelayan yang selama ini di mana kami susah mendapatkan bahan bakar, Pak. Di mana kami sulit mendapatkan, Pak. Begitu juga dengan saudara-saudara kami para petani. Sudah sulit, Pak, lagi, Pak. Ikan saya memeluk Bapak, mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Terima kasih, Pak. Harapan kami besar untuk Bapak. Ini parah nih. Saya dipengaruhi oleh teman-teman saya. Katanya tadi saya kan ke Pak Ganjar ya, katanya jangan, soalnya Pak Mahfud itu kayak menentang kebebasan saya, kita orang Kristen untuk beragama. Benarkah itu, Pak? Apalagi nanti kalau sampai gabung dengan Pak Anies. Dah, itu aja. Saya mau tegaskan di sini, partai PDIP itu partai ideologi. Maka Ibu Mega suka bilang, kenapa kita nggak dukung Anies misalnya? Karena dia dari pengalaman, belum pengalaman birokrasi. Lalu Anda kan saya bilang, menyerang Pak Mahfud. Ma'ruf Amin masih mengeluarkan fatwa MUI bahwa saya masuk penjara. Mahfud nggak pernah. Kok Anda tidak fair, saya bilang. Ketika Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin, kenapa kalian pilih Jokowi? Iya kan? Kan sekarang alasannya mau pilih 02, kenapa? Karena meneruskan Jokowi kan? Nah terus Jokowi dulu sama Ma'ruf Amin lu pilih. Kok sekarang Ganjar sama Mahfud? Mahfud ini udah terkenal jujur.
sederhana, pernah jadi DPR, bupati, karena jadi menteri. Ini orang jujur. Dan dia juga bukan orang yang rasis. Dia nggak pernah keluarin fatwa untuk menghukum saya, juga nggak pernah. Betul kan? Nah, kok kenapa tiba-tiba dibalikkan seolah-olah karena ada Mahfud jangan pilih Ganjar? Waduh, kok dulu nggak pernah ngomong, kalau ngomong gitu pakai teori yang sama. Harusnya lo bilang jangan pilih Jokowi dong karena ada Maruf Amin. Atau jangan pilih Jokowi karena ada Yusuf Kala. Mungkinkah Ahok akan bersekutu dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024? Pertanyaan ini diajukan karena itu sangat mungkin terjadi. Penyebabnya adalah hasil-hasil survei nasional menunjukkan kubu Ganjar dan kubu Anies saat ini jauh tertinggal dari kubu Prabowo. Kalau sampai tanggal 14 Februari nanti suara Prabowo tidak sampai 50% plus 1, maka akan ada 2 putaran pemilihan presiden. Saat ini para pimpinan parpol seperti Ibu Megawati dan Surya Paloh sudah ikut turun kampanye. Kalau upaya mereka berhasil, Prabowo akan berhadapan dengan Ganjar atau dengan Anies. Pertanyaannya, kemanakah pendukung kubu yang kalah di putaran pertama akan bergabung di putaran kedua? Kalau Ganjar yang lolos, apakah kubu Anies akan dukung Ganjar? Dan sebaliknya, kalau Anies lolos, apakah kubu Ganjar yang akan dukung Anies? Disinilah letak pertanyaan soal Ahok menjadi relevan. Ahok adalah kader PDIP yang dulu pernah dizalimi oleh kubu Anies pada 2017. Akibat tekanan kubu pendukung Anies, Ahok kalah dalam Pilgub DKI, bahkan harus masuk penjara. Kini, bila Anies menang, bisakah Ahok mengambil keputusan untuk mendukung kubu yang dulu menzaliminya? PDIP dan kubu Islam pendukung Anies berada di 2 ujung spektrum yang berbeda. Namun saat ini, dengan merujuk pada kemenangan Anies di Jakarta 7 tahun yang lalu, tetap terbuka kemungkinan bagi mereka untuk bergabung untuk meraih kekuasaan. Dan kalau itu benar terjadi, Ahok harus menentukan sikap. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Anda nggak suka Jokowi. Ini pendukung-pendukungnya Prabowo lama, nggak suka Jokowi. Akhirnya benci Prabowo. Pendukungnya Ganjar itu intinya sama, nggak suka Prabowo, akhirnya benci Jokowi. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan, amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Kata amin disebut 14 kali di dalam Al-Quran, terdapat di dalam 8 surah. Insya Allah ini menjadi isyarat bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Bapak Anies akan menjadi presiden yang ke-8 dan Pak Muhaimin akan menjadi wakil presiden yang ke-14. Tepuk tangan. Amin menang, amin kalah dosa. Hidup amin, hidup amin, caplos amin, menangkan amin, amin menang 1 putaran, amin, amin, amin menang wajib, amin kalah dosa, amin menang, amin kalah dosa. PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Yang tidak mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan.
maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang satu putaran? Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Jangan kita juga munafik, jangan kita juga membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda mau calon pemimpin. Karakter itu menurut saya nomor satu, bukan soal pintar. Jadi saya pikir Anda yang akan jadi calon pemimpin Republik ini, kalau berani mencalonkan diri, elok Anda itu memberikan tauladan. Jangan bicara seenaknya aja, memberikan kabar-kabar bohong. Jadi kalau saya bantah gini kan jadi tidak enak bahwa Anda bohong. Sekali lagi, rakyat Indonesia, pilihlah pemimpin yang berkarakter. Saya ulangi, pilihlah pemimpin yang berkarakter, jangan pemimpin yang kelihatan pintar saja, tapi tidak memiliki karakter yang baik. Terima kasih. Sekarang saya mau tanya juga, Gus Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, adalah bagian dari pemerintahan saat ini. Apakah etis Gus Muhaimin mengkritik pemerintahan saat ini, masih menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, tetapi masih menjadi bagian dan mengkritik menjadi cawapres? Saya mau tanya lagi, Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong ketika itu adalah menterinya Pak Jokowi, sekarang menyerang Pak Jokowi, mengatakan bicara soal contekan segala macam. Apakah itu etis? Pak Anies dalam debat pertama dan debat ketiga, Pak Anies ketika diberhentikan oleh Presiden Jokowi sebagai menteri, yang menolong, yang mensupport, yang menjadikan Pak Anies Gubernur DKI Jakarta namanya Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Pak Anies menyerang, membabi buta Pak Prabowo dalam debat pertama dan debat ketiga. Orang yang menolong beliau, apakah itu etis? Saya sekarang tanyakan kembali, silahkan publik menilai kalau kita mau bicara santun-santunan. Kita semua menyaksikan Pak Anies dalam 2 debat sangat agresif melakukan serangan ke Pak Prabowo dengan berbagai cara, mulai dari kebohongan sampai fitnah. Pokoknya Pak Anies itu totalitas banget untuk menjatuhkan nama Pak Prabowo di depan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam debat itu ada banyak kebohongan dan fitnah dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Kita semua udah tahu itu. Tapi yang buat saya heran adalah mengapa Pak Anies bisa ya terpikir untuk menggunakan cara-cara kotor kayak gitu. Kalau Pak Anies dari awal sudah tahu bahwa Pak Prabowo seburuk yang selalu Pak Anies gambarkan, kenapa juga Pak Anies minta tolong dan dukungan ke orang yang hari ini Pak Anies selalu jatuhkan? Saya jadi berpikir, mungkin buat seorang Anies Baswedan, baik dan buruk itu hanya soal kepentingan aja. Pas di debat juga saya mati-matian buat ngambil perhatian masyarakat. Ya tetap aja, tapi datamu itu ngawur. Bilang Angin nggak punya KTP segala. Saya yang malu. Haduh, Nies. Itu saya berusaha kalem aja Pak buat ngeles. Kesalahan masa lalu kamu itu kebanyakan sih. Saya juga merasa dibohongin nih sama si Mimin. Di awal, dia janjiin banyak banget hal. Sampai maunya jadi ketua. Tapi malah zong. Pak, kesalahan itu saya sudah tutup-tutupin. Kalau soal Cak Mimin, saya juga sebenarnya capek Pak. Coba minta mulutnya diem aja. Percuma saya angkat wakil kalau nggak ada gunanya. Makin kelihatan kan kerenan Ngap Gibran? Iya bener Pak. Oke, bakal saya sampaikan. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan Angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai Angin Mas. Mau bilang lagi jangan salahkan Angin. Saya kan sampaikan soal Angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata,
jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma ngomong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan.
Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuhi. Tapi dia tidak lakukan itu. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Sudah barang pasti,
Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, GOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Para guru besar sudah turun gunung. Dan kalau mereka sudah demikian kompak turun gunung, ini memang sebuah pertanda kalau kondisi negara kita sudah dalam keadaan darurat. Sekarang ini sudah darurat moral dan etika. Dari Yogyakarta, seruan keprihatinan, sebuah teguran keras kepada Presiden Jokowi dan keluarganya. Seruan ini kemudian ikut bergema di Jakarta, di kampus legendaris Universitas Indonesia. Selain itu, dia juga bergema di Institut Pertanian Bogor, Universitas Islam Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Pajajaran, Institut Teknologi Bandung, hingga kumpulan Universitas Katolik se-Indonesia. Daftar kampus yang menyerukan keprihatinan, sebuah teguran keras kepada Presiden Jokowi pun terus bertambah. Kalau kamu belum paham sejarah reformasi tahun 1998 atau mungkin sudah lupa, silakan buka lagi lembar-lembar sejarahnya. Ini penting. Ketika itu ada satu aktor utama yang sangat penting yang sanggup memberi dorongan kuat bagi jatuhnya Presiden Soeharto. Sang diktator yang waktu itu sudah berkuasa selama 32 tahun. Aktor ini penting adalah para guru besar dari kampus-kampus perguruan tinggi. Guru-guru besar dari kampus-kampus universitas. Waktu itu di tahun 1998, kejadiannya juga bermula di Jogja, di Yogyakarta. Dimotori oleh para sivitas akademika Universitas Gadjah Mada. Dari kampus biru itu, seruan moral segera menyebar kemana-mana. Di tahun 1998, demo-demo mahasiswa menemukan momentumnya. Dengan cepat membesar dan meluas. Setelah para guru besar, para penjaga ilmu dan nilai-nilai moral itu, mereka menyatukan suara dan mendeklarasikan sikap keprihatinannya. Makanya kalau sekarang kita melihat para guru-guru besar dari berbagai kampus sudah bersuara, dan ini lagi-lagi dipicu dari Jogja, dari Yogyakarta, dari kampus Universitas Gadjah Mada, ini bisa jadi memang sudah menjadi sebuah pertanda. Gejolak politik ini tidak akan bisa dihentikan lagi. Gelombang perlawanan kepada Presiden Jokowi dan kroni-kroninya akan terus membesar dan menguat. Dalam waktu yang singkat, gerakan para mahasiswa yang sudah mendapatkan restu para guru besar segera menguasai jalan-jalan di banyak kota. Seruan reformasi semakin menggema. Dukungan masyarakat semakin menguat. Sampai-sampai pada satu momen nih, sang diktator bapak mertua dari Eyang Prabowo sudah tidak sanggup untuk bertahan lagi. Soeharto pun jatuh. Para guru besar ini jarang turun gelanggang untuk bicara politik. Tapi sekalinya mereka bersuara bersama, menyuarakan keprihatinan moral mereka, ini adalah tanda-tanda kalau kondisi bangsa memang sudah gawat. Dan juga sudah waktunya kampus-kampus bergerak secara serempak. Maka kita harus bersiap untuk sebuah perubahan besar dalam sejarah bangsa kita. Momennya akan tiba. Entah apa yang akan terjadi, entah kisah apa yang akan tertulis di buku perjalanan sejarah bangsa. Tapi yang pasti nih, momen sejarah itu sudah menemukan waktunya. Akan ada sebuah peristiwa besar dan kita harus segera bersiap. Tahun ini, tahun 2024 ini tampaknya memang bakalan jadi tahun yang bersejarah bagi bangsa kita. Tahun ini kita semua diuji. Seluruh rakyat Indonesia diuji untuk menentukan masa depan Indonesia. Para guru besar sudah turun gunung
dan mereka sudah bicara. Para cerdik pandai itu sudah menjalankan tugas sejarahnya sebagai mercusuar hati nurani. Gerakan asal bukan Prabowo, asal bukan paslon nomor 2, ini sudah menjadi gerakan moral untuk menyelamatkan masa depan bangsa, masa depan anak cucu kita. Kita pastinya nggak mau mewariskan Indonesia yang syarat nepotisme, korupsi, dan kolusi. Kita pastinya nggak mau kepemimpinan negara kita dipenuhi dengan kemunafikan. Kita harus menghentikan kerusakan moral ini dan caranya adalah dengan tidak memilih paslon nomor 2 di Pilpres 2024 ini. Makanya Pilpres tahun 2024 menjadi demikian krusial. Ini bisa jadi momen bagi kita semua, bagi rakyat Indonesia, untuk bisa menghentikan kerusakan moral agar tidak semakin meluas, tidak semakin parah. Ini demi masa depan Indonesia, negeri kita yang tercinta. Tentu kondisi sekarang ini menimbulkan keprihatinan. Keprihatinan yang sangat mendalam di hati para pemilih Presiden Jokowi di Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019. Di hati kita semua. Tapi Presiden Jokowi memang seorang manusia biasa yang tidak luput dari salah dan celah. Dia tidak luput dari godaan kekuasaan dan juga tidak luput dari salah perhitungan. Saya mau nanya, coba sebutkan, apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dilakukan sesuai dengan janjinya? Saya yakin kalian tidak bisa menjawab ini. Tolong tuliskan satu saja kelebihan Anies Baswedan di kolom komentar. Jokowi takut legasinya dirusak Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Publik menyoroti sejumlah gerakan yang dilakukan oleh Joko Widodo alias Jokowi di Indonesia. Hal tersebut merupakan respon yang cukup wajar. Hal tersebut karena adanya ketakutan dalam Jokowi. Presiden menurutnya di tengah kelimpungan dengan adanya kemungkinan bahwa kemenangan yang diraih oleh Anies Baswedan. Hal tersebut dapat berujung pada hancurnya sejumlah program dari Jokowi. Hal tersebut jelas terjadi karena penerus kekuasaan kepala negara bukan dari kelompok Pak Jokowi. Lihat saja misalnya di Jakarta. Anies menghancurkan semuanya. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024. Sudah barang pasti Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Di tahun 2024, Anies Baswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017. Kelakuan-kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama. Pola yang lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum. Curangan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya, di mana dia mengganti namanya menjadi head start untuk membingungkan publik. Atau kecurangan Anies Baswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana. Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi? Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkominfo dari Partai Nasdem? Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate adalah sebesar 8 triliun rupiah. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar atau tidak sadar, pola Anies Baswedan ini sudah basi. Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain dalam berkampanye sehingga memainkan strategi playing victim. Memang basi sih strategi ini, tapi sangat terbukti ampuh, apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama. Tampaknya sih sulit menjual isu agama karena ketiga bakal calon mempunyai agama yang sama. Ataukah mereka akan bikin heboh lagi dengan menyebarkan hoax bahwa Ganjar akan diisukan sebagai seorang yang beragama kafir? Atau mungkin mereka akan membuat hoax bahwa Ganjar adalah anak PKI, ataukah Ganjar Pranowo adalah keturunan non-muslim?
Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden, berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.